Tidak pidana adalah istilah yang sering kita dengar, terutama ketika kita menginjak usia dewasa. Di Indonesia, rasanya belum mustahil jika dalam sehari tidak muncul istilah ini di berbagai media. Selalu ada saja perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan bahkan hati nurani manusia. Perbuatan yang selalu kita waspadai, kita cegah dan kita hindari. Namun kita tidak bisa mengelak atau menutup mata sedikit pun, karena bahkan orang yang tidak sepenuhnya sadar atas perbuatannya pun bisa melakukannya. Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, termasuk melalui perbuatan yang melanggar hukum. Orang yang hatinya telah rusak akan menggunakan cara yang sama buruknya, bahkan bisa memanfaatkan orang lain, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau kelainan, demi mencapai tujuannya. Karena itulah, KUHP memasukkan hal ini ke dalam salah satu babnya, yaitu penyertaan tindak pidana. Ciao, perkenalkan nama aku Indi. Aku Lydia. Aku Aci. Kami mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, yang pada kali ini kami akan memaparkan materi terkait menyuruh melakukan dalam bab penyertaan tindak pidana. Kita mulai dari pendahuluannya dulu. Dalam hukum pidana, seringkali suatu tindakan pidana tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Ada kalanya sebuah kejahatan terjadi karena adanya kerjasama, perintah, atau pengaruh dari orang lain. Nah, hal inilah yang diatur dalam konsep penyertaan tindak pidana, atau dalam istilah hukumnya disebut deal naming. Konsep penyertaan ini diatur dalam bab 5 KUHP, yaitu pasal 55 sampai dengan pasal 56 KUHP. Bab ini mengatur bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan bukan hanya kepada pelaku langsung, tapi juga kepada pihak lain yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana. Menurut Mulyatno, Asas-Asas Hukum Pidana tahun 1983, penyertaan adalah keadaan di mana dua orang atau lebih bekerja sama atau berhubungan dalam melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Raden Susilo, penyertaan berarti ikut serta atau terlibat dalam melakukan suatu perbuatan pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, penyertaan mencakup semua bentuk keterlibatan mulai dari pelaku utama sampai pembantu dalam tindak pidana. Nah, berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, penyertaan dibedakan menjadi beberapa bentuk. 1. Melakukan, plegen, orang yang benar-benar melakukan tindak pidana sendiri. Kedua, menyuruh melakukan, don't plegen, orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. 3. Turut serta melakukan, made plegen, dua orang atau lebih melakukan tindak pidana secara bersama-sama. 4. Menganjurkan atau membujuk, widloken, orang yang membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. 5. Membantu melakukan, medeplictigheid, orang yang membantu baik sebelum maupun saat tindak pidana dilakukan. Nah, materi yang akan kami bawakan ini merupakan bentuk penyertaan yang menarik, karena pelaku utama justru bukan orang yang secara langsung melakukan perbuatan, melainkan orang yang memerintahnya. Dengan kata lain, orang yang melakukan hanyalah sebagai alat, sedangkan yang menyuruh adalah otaknya. Menyuruh melakukan disebut dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Secara doktriner, menyuruh melakukan atau dalam bahasa Belanda disebut doeleken, berarti seseorang menggunakan orang lain sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, di mana orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Menurut Mulyatno, dalam doeleken, orang yang disuruh melakukan perbuatan hanyalah alat belaka. Orang yang menyuruh adalah pelaku sebenarnya. Menurut Van Hemel, menyuruh melakukan adalah suatu bentuk penyertaan di mana orang yang melakukan perbuatan hanyalah perantara tanpa pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Raden Susilo, yang disuruh hanyalah tangan pelaksana, sedangkan yang menyuruh adalah otak pelaku. Jadi, pelaku utama sebenarnya adalah orang yang menyuruh, karena orang yang disuruh tidak memiliki kesengajaan atau yang disebut tulus, atau tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Indonesia per tahun 2026 akan diberlakukan KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. So, gimana ya perbandingan antara KUHP lama dengan KUHP baru tahun 2023 terkait tindak pidana menyuruh melakukan? Menyuruh melakukan dalam KUHP lama terdapat dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 yang berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Hal ini diperjelas dalam KUHP tahun 2023, yaitu terdapat pada pasal 20 huruf B yang bunyinya setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika B. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mulyatno, dalam Asas-Asas Hukum Pidana 1983 dan R. Susilo pada penjelasan KUHP 1996, terdapat beberapa syarat agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai menyuruh melakukan. 1. Ada orang yang menyuruh, don plager, dan ada orang yang disuruh, plager, sebagai alat. Orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana tapi tidak dapat dipidana karena tidak memiliki kesalahan, Genschuld, tidak memiliki kesengajaan atau kealpaan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, anak kecil, orang gila, dipaksa, tertipu, dan lain sebagainya. 3. Orang yang menyuruh memiliki kesengajaan atau offset dan menghendaki tindakan pidana tersebut terjadi. 4. Tindak pidana benar-benar terlaksana, fortuit, meskipun pelaksana langsung tidak menyadari atau tidak berniat melakukannya. Pernah dengar istilah menyuruh melakukan tindak pidana? Ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Karena itu, nyuruh orang lain buat berbuat jahat juga bisa bikin kamu masuk penjara loh. Dalam artinya, kalau kamu nyuruh orang lain buat melakukan kejahatan, baik itu pencurian, penipuan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan, kamu juga bakal terseret loh. Contohnya, ketika A menyuruh B untuk melakukan pencurian terhadap mobil milik C, B melakukan tindakannya dan A yang mendapatkan hasilnya. B dapat dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, sedangkan A dapat dijerat dengan pasal 55 KUHP karena menyuruh melakukan tindakan kejahatan. Jadi, jangan pernah berpikir kamu aman cuma karena gak turun tangan langsung ya. Dalam hukum, yang menyuruh pun bisa ikut dipidana. Ingat ya, hukum itu gak cuma lihat siapa yang bertindak, tapi juga siapa yang menyebabkan tindakan itu terjadi. Together we shut it down, down, down. They shut it down.